Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah kama qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, saudara-saudara jamaah Masjid Utsman bin Affan yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada kesempatan pagi hari ini kembali dikumpulkan. Terakhir kita bertemu Ramadan. Kemarin mudik semua nggih? Apa ada yang tidak mudik? Ya. Jadi saking senangnya warga Indonesia mudik sampai berita kemacetannya itu tenggelam, ya, tenggelam dihapus oleh kegembiraan mudik. Tapi monggo, kemarin pas mudik itu jenengan sudah jadi qurrata a'yun atau belum? Yang ketika jenengan datang orang tuanya nangis dan nangis bahagia. Sampun apa dereng? Orang tuanya sudah enggak ada. Yang masih muda-muda ini ketika pulang sudah jadi qurrata a'yun atau belum? Ya, kalau sudah alhamdulillah, kalau belum mari kita belajar bersama-sama. Karena Bapak dan Ibu rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita kriteria-kriteria khairukum, ya, khairukum, orang-orang yang paling baik di antara kalian. Dan ternyata tidak hanya satu kalimat dari Rasulullah, banyak sekali ajaran dari Rasulullah yang kemudian memberikan kesempatan kepada kita apapun kelebihan yang kita miliki untuk menjadi sebaik-baik manusia. Yang paling populer tentunya untuk para pembelajar hadis khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Rasulullah di sini menggunakan dua kalimat yang berurutan, belajar Al-Quran dan mengajar. Jadi kalau panjenengan baru belajar dapat berapa persen? Dapat berapa persen Bapak dan Ibu? Separuh ya. Ya hitung aja separuh lah. Maka untuk memenuhi separuhnya jenengan harus mengajar. Sekarang dilirik kanan kirinya kira-kira yang pantas untuk bukan diajar ya. Bukan diajar. Itu nggih. Ya, mengajar itu kan tidak harus formal, pakai salam, pakai pembuka gitu nggih. Mencontohkan sesuatu yang baik itu juga namanya mengajar. Artinya segala sesuatu yang Bapak Ibu dapat di sini kemudian disampaikan kepada orang yang tidak hadir itu juga bagian dari mengajar. Itu untuk menyempurnakan hadis khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Di dalam hadis yang lain, Bapak dan Ibu rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika bertanya kepada para sahabat, "Ala unabbiukum bi khairikum?" Maukah kalian aku kabarkan tentang sebaik-baik orang di antara kalian? Kemudian sahabat menjawab, "Na'am, tentu wahai Rasulullah." Kemudian beliau bersabda, "Hiyarukum atwalukum a'maran wa ahsanukum a'malan." Hiyarukum atwalukum a'maran wa ahsanukum a'malan. Yang paling baik di antara kalian adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Yang paling baik di antara kalian adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu milih yang mana? Pendek umur baik amal atau
panjang umur, banyak amal? Ada sahabat yang masuk Islam hanya kisaran 4 jam. 4 jam. Tapi Rasulullah bersabda untuk beliau, dia beramal sedikit dan pahalanya banyak. Pengen yang kayak gitu badan ibu? Itu orang kesel gitu loh. 4 jam. Jenengan hidup di dunia capek apa enggak sih? Hah? Kalau enggak capek luar biasa. Ya. Memang kita diciptakan di dunia itu untuk bercapek-capek. Bercapek-capek nggih. Jadi Bapak dan Ibu, kalau sekarang hari ini kita berleha-leha, santai, jangan-jangan kita bukan calon penghuni surga. Gitu Ustaz. Iya. Karena di dalam surat Yasin Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ashabal jannatil yauma fi syuhulin fakihun." Apa artinya? Sesungguhnya ahli surga itu sehari-harinya senantiasa syuhul, sibuk. Nah, berarti kalau jenengan pengen jadi ahli surga, hari-harinya harus, iya kan? Yo, sudah sibuk apa belum? Sibuk Ustaz, bekerja jadi PP7, berangkat pagi-pagi, pulang petang-petang, penghasilan pas-pasan. PP7 nggih. Masyaallah. Sibuknya sibuk apa Bapak dan Ibu? Tentunya sibuk sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, nggih. Di surat Al-Insyirah nggih Bapak dan Ibu. Fa innamal usri yusran, innama'al usri yusran. Fa idza faraghta fansab. Kesibukan kita itu Bapak dan Ibu. Fa idza faraghta fansab. Jika kamu selesai dari satu amal, ayo segera pindah kepada amal yang lain. Ya. Makanya evaluasi kita kemarin bulan Ramadan, Bapak dan Ibu, nggih. Kira-kira di antara jenengan ada yang dapat Lailatul Qadar enggak? Ya, wajah-wajahnya meyakinkan. Ya. Meyakinkan apa enggak meyakinkan ini dapat Lailatul Qadar? Mana Pak Atum, dapat Lailatul Qadar enggak? Wallahu a'lam. Ya, karena kita belum punya ilmunya, kita ragu-ragu jawab. Lailatul Qadar itu bentuknya apa, Bapak dan Ibu? Nah, ini juga penting nanti hubungannya dengan keluarga kita. Lailatul Qadar itu bentuknya apa? Apa dia segelas kopi? Atau segelas air putih? Atau seperti HP? Bentuknya apa? Lailatul Qadar itu, Bapak dan Ibu. Ini ilmu yang nanti kalau kita ketahui segala sesuatu menjadi sederhana, tidak sulit. Lailatul Qadar itu bentuknya apa? Nah kan, bagaimana mau dapat Lailatul Qadar? Bentuk Lailatul Qadar saya nggak paham gitu, nggih. Mari kita ilmui. Lailatul Qadar itu kan bentuknya waktu. Makanya ketika menjadi salah kaprah kalimat mencari Lailatul Qadar, mencari, karena dia itu waktu yang setiap manusia tanpa kecuali pasti akan menjumpai. Kados niku napa mboten? Nggih. Ya kan? Dan ini Bapak dan Ibu, inspirasi dalam kehidupan kita itu sangat penting. Pandai-pandailah menginspirasi diri. Saya sampaikan di beberapa tempat. Seandainya ini sebagian warga Jamaah Masjid Utsman bin Affan masih ada yang menjadi karyawan nggih. Ya baik karyawan di sekolah, karyawan di perusahaan gitu nggih. Seandainya gini Bapak dan Ibu. Ini ruh bagaimana supaya 10 hari terakhir Ramadan kita bersemangat untuk iktikaf. Untuk tahun depan nggih. Mudah-mudahan Allah masih memberikan umur kepada kita. Seandainya pimpinan perusahaan jenengan ya, pimpinan sekolah ya Ustaz Anang gitu ya, atau Lajnah Al-Irsyad gitu kasih pengumuman seluruh karyawan diberi kesempatan untuk tinggal di rumah pimpinan 10 hari 10 malam. Nanti kalau sudah tinggal 10 hari 10 malam maka gajinya akan dinaikkan, akan diberi gaji 10 kali lipat. Kira-kira mau enggak jenengan tinggal di rumah bos jenengan? Hah? Mau kan? Semua kepentingan di luar sana tinggal karena dijanjeni gaji 10 kali lipat. Nggih. Apalagi kalau gajinya 100 kali lipat, Bapak dan Ibu.
Lah ini Allah Subhanahu wa taala itu sebetulnya kasih pengumuman, cuma bahasanya tidak seperti itu gitu loh. Nggih napa mboten? Ayo Bapak dan Ibu. Seandainya Allah Subhanahu wa taala kasih pengumuman, barang siapa di antara kalian yang mau tinggal di rumahku 10 hari, aku akan kasih dia gaji, bukan hanya 10 kali lipat, 100 kali lipat, khairum min alfi syahrin. Kira-kira Bapak dan Ibu masih mau beraktivitas di luar masjid enggak kalau kayak gitu? Ruhnya itu loh, okay, ruhnya itu. Jadi kita kemarin menikmati Ramadan itu, masuk ke masjid, iktikaf 10 hari 10 malam itu bukan karena di luar sana kita tidak punya kesibukan, bukan. Tapi karena seperti itulah Rasulullah dan para sahabat mengajarkan kita untuk menikmati Ramadan. Caranya kayak gitu. Makanya Bapak dan Ibu, kalimat di dalam perintah puasa didahului dengan ya ayyuhalladzina amanu. Apa pelajaran besarnya Bapak dan Ibu? Apa pelajaran besarnya? Tidak ada kata terlambat untuk ilmu ya. Ini untuk ruh tahun depan. Karena setelah kalimat amanu biasanya itu perintah. Nggih? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, hubungannya dengan materi kita. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Perintah. Panjenengan suka diperintah apa merintah? Dek, jenengan adik-adik suka diperintah apa suka memerintah, Dek? Suka diperintah apa suka memerintah? Enak mana? Memerintah sama diperintah? Jadi kalau orang diperintah itu Pak, yang terbayang beban gitu kan, berat. Makanya Allah memanggil kita dengan kata amanu. Karena nanti perintah-perintah setelah kalimat amanu itu tidak akan bisa dinikmati kecuali dengan iman. Saya katakan kecuali Pak. Hanya dengan iman kita bisa menikmati perintah-perintah Allah. Seberat apapun perintah Allah itu. Termasuk diantaranya saum kemarin. Nikmat gitu loh Pak. Nggih. Ibu-ibu suka bulan Ramadan apa suka tidak bulan Ramadan, Bu? Nah, jawabannya lirih gitu. Suka bulan Ramadan apa suka tidak bulan Ramadan, Bu? Suka bulan Ramadan, alhamdulillah. Padahal jenengan repot bulan Ramadan apa repot tidak bulan Ramadan? Itulah iman Bapak dan Ibu. Ya kalau bapak-bapak ditanya suka bulan Ramadan apa bukan bulan Ramadan, jawabannya oh, ragu-ragu juga ya ternyata ya. Masya Allah. Iya, bapak-bapak kan tinggal duduk manis, makanan terhidang gitu nggih, sebagian nggih, Masya Allah. Makanya saya mewakili para suami nih, Ibu, mengucapkan jazakumullahu khairan kepada panjenengan. Kemarin sudah membantu kami beramal maksimal di bulan Ramadan. Insyaallah pahala para bapak juga ibu-ibu dapat nggih. Gitu loh Pak, Bu, kerjasama menuju surga itu begitu ruhnya. Nggih. Jadi jangan sampai ada pertanyaan seorang ummahat aneh pertanyaannya. Ustaz, enak ya suami saya bisa ngaji ke sana kemari, saya direpotkan dengan urusan rumah gitu. Lah kan ini pertanyaan orang yang kurang berilmu. Nggih Bapak dan Ibu. Jadi kesusahan seorang istri yang kemudian repotnya seorang istri yang kemudian membuat suaminya itu bisa leluasa beribadah, itu adalah satu kerjasama yang baik ketika kita punya ilmunya gitu loh. Rumah tangga itu begitu Bapak. Ya, bapaknya pergi ke masjid, ibunya di rumah nyiapin makanan, nyiapin masakan gitu kan, menyiapkan bajunya gitu. Makanya kan ada di medsos itu populer ya, Bapak dan Ibu sudah baca belum? Ada seorang suami ditanya istri jenengan kerjanya apa? Kemudian si suami menjawab, istri saya tidak bekerja gitu. Istri saya tidak bekerja. Ibu-ibu ini dengerin baik-baik, nanti bisa untuk, tapi jangan untuk jadi sama bapak gimana gitu ya Bu ya. Iya, kemudian dicecar, si suami dicecar dengan pertanyaan ya. Ketika Anda berangkat ke kantor, siapa yang menyiapkan sarapan? Istri saya. Ketika jenengan berangkat ke kantor, siapa yang menyiapkan baju jenengan sehingga rapi? Istri saya. Itu jawabannya istri saya terus gitu. Itu suami kayak gitu masih menganggap suaminya tidak bekerja, Bapak dan Ibu?
Suaminya maksudnya. Suaminya masih menganggap istrinya tidak bekerja. Jadi pekerjaan istri itu apa Bapak-bapak? Itu loh, nggih. Jadi jangan mengatakan bahwa istri kita tidak bekerja. Istri kita bekerja. Bahkan pekerjaan istri itu Masya Allah ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi terus seperti itu. Mudah-mudahan ibu-ibu ikhlas nih, ibu-ibu. Masya Allah ya. Dan ini perlu diimlu juga. Ibu-ibu jangan sampai kemudian pahalanya angus. Sudah susah-susah bangun tidur sampai tidur lagi, membantu suami, melayani anak. Tiba-tiba ketika baper mengatakan, aku tidak pernah engkau bahagiakan. Ngeri itu Bapak. Ngeri itu Bu, nggih. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau batalkan pahala sedekahmu dengan manni wal adza. Apa? Mengungkit-ungkit pemberian, kemudian menyakiti hati yang menerima pemberian kita. Jadi bentuknya kadang-kadang seperti itu Bu, Pak. Kalimat sederhana. Seprana seprene urip karo jenengan ora tahu aku disenengna ya gitu. Hanya gara-gara minta tambahan uang belanja tidak dikasih kan gitu. Nggih. Bapak dan Ibu rahimakumullah, maka ini nggih, mudah-mudahan kita termasuk di antara umat Rasulullah yang khairukumnya banyak gitu loh nggih. Tadi misalnya ya di sini kita punya Ustadz Salimuddin, Ustadz Anang gitu. Mudah-mudahan beliau termasuk yang khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah gitu nggih. Aminnya sing seru ngapa? Nah, kayak gitu. Iya. Jadi Ustadznya semangat. Mudah-mudahan juga jenengan masuk yang kedua, yang panjang umurnya dan baik amalnya. Nah, kayak gitu loh. Masya Allah. Ada lagi, khairukum ahasinukum ahlaqan. Yang paling baik di antara kalian adalah yang paling bagus akhlaknya. Ya. Jadi hari-hari kita itu Bapak dan Ibu, kita belajar terus bagaimana kita memperbaiki akhlak kita, memperbaiki akhlak kita. Karena nanti dalam urusan keluarga Bapak dan Ibu, hadisnya sudah pernah saya sampaikan. Rasulullah bersabda, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Paling baik terhadap keluarganya. Kemudian Rasulullah menstempel diri beliau sendiri. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian perlakuannya terhadap keluarganya. Hadis ini kemudian menjadikan dasar bagi kita Bapak dan Ibu. Dalam urusan keluarga, mari kita tidak larak-lirik gitu ya. Contohlah bagaimana Rasulullah memanage keluarganya. Mencontohnya seperti itu dasarnya. Pokoknya segeluntung kalau bisa. Nah kalau tidak bisa, Rasulullah itu Bapak dan Ibu seolah tahu nanti umatnya kalau mau nyontoh geluntungan susah gitu. Maka kemudian Rasulullah membagi dirinya menjadi dua pribadi besar. Dua pribadi besar, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Coba Bapak dan Ibu lihat karakternya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Itu kalau dijadikan satu sempurna jadi karakter Rasulullah SAW. Gitu. Jadi nanti kita begini, jenengan tinggal melihat kira-kira karakter saya itu karakternya Sayyidina Abu Bakar apa karakternya Sayyidina Umar gitu loh. Karena kalau mau nyontoh seluruhnya bapak-bapak dan ibu-ibu susah. Makanya ibu-ibu nun sewu, ini juga ulangan, pelajaran ulang. Kenapa Rasulullah istrinya banyak? Ada berapa dek istri Rasulullah dek? Enggak ada door prize ya Ustaz Anang ya. Ada berapa dek istri Rasulullah? Ya besok adik-adik pengen istrinya sedikit atau banyak? Satu. Coba Bu, jenengan tahu enggak kenapa istri Rasulullah banyak Bu? Kenapa? Dakwah. Iya, itu iya. Tapi begini, apakah wanita itu hanya punya satu watak, Ibu-ibu? Wanita itu hanya punya satu watak gitu? Karakternya cuma satu? Maka Rasulullah itu istrinya banyak. Karena apa? Supaya nanti kaum muslimah itu bisa bercermin, saya itu tipe istri Rasulullah yang mana ya?
Kados niku nggih, Bu. Nah, jadi bapak-bapaknya bapak-bapaknya berkaca, saya tipe yang mana? Ibu-ibu juga berkaca, saya tipe yang mana? Ya, tipe Ibunda Aisyah, ceria, mobile, ya mungkin kalau hari ini ya agak-agak agresif gitu nggih. Nggih, Bapak dan Ibu nggih, agresif. Iya, insyaallah. Ya, bapak-bapak senyum-senyum. Beneran, istri saya hadir nanti jadi tuh dengerin ngajinya Ustaz Junaid. Jadi yang kayak Bunda Aisyah gitu ya. Nggih kan? Bunda Aisyah itu tidak hadir kecuali dengan keceriaan. Ada juga ternyata istri Rasulullah, ibu-ibu, yang entrepreneur. Ada Bu di antara jenengan yang entrepreneur? Penghasilan suami dengan penghasilan istri, gedean penghasilan istri ada? Bapak-bapak orang ini semaur. Ya Allah Bapak dan Ibu, kalau kita punya ilmunya kita nggak akan baper, nggak akan baper. Seandainya jenengan menjadi yang penghasilannya dengan penghasilan istri itu gedean penghasilan istrinya, biasa saja, tidak akan menjadi suami yang rendah diri, itu biasa aja. Karena itu juga sudah terjadi pada zaman Rasulullah dan para sahabat. Coba Bapak dan Ibu, ini adik-adik ya, adik. Kebayang nggak nanti adik-adik bekerja, juraganya itu janda kaya, itu ya, cantik, enggak? Ya kan? Dan kemudian adik-adik itu diajak menikah sama si janda itu. Mau apa enggak? Ya Allah, ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau saya cerita langsung itulah Rasulullah, jenengan kan mungkin tidak percaya. Tapi kalau dengan bahasa kayak gitu coba. Rasulullah menikah dengan siapa? Rasulullah itu menikah dengan majikan beliau, kan gitu. Orang yang selama ini menggajinya kira-kira kasilannya gede nanti. Jadi hari ini Bapak, biasa saja ketika ini saya beda nih para suami yang penghasilannya kecil gitu kan. Selalu jadi heboh begini. Nggih. Jadi ibu-ibu juga begitu nggih, Bu. Kalau jenengan penghasilannya lebih besar dari suami, ingat dulu ada Ibunda Khadijah. Bukan hanya penghasilannya besar, bahkan dia menggaji sebelum tapi nggih. Sebelum. Ya kan gitu. Nggih. Dan ternyata yang naksir duluan Ibunda Khadijah apa Rasulullah? Nah, itu syaratnya ya. Kena kan? Jadi nanti jangan ngarepin Mamas ya. Wah, juraganku janda cantik. Mudah-mudahan saya kayak Rasulullah gitu. Enggak bisa. Syaratnya juga harus seperti Rasulullah. Yang naksir duluan itu adalah juragannya itu. Gitu loh, nggih. Iya, jadi nanti tidak kemudian diungkit setelah jadi suami istri. Nggih, insyaallah hari ini kan banyak gitu. Suami-suami yang penghasilannya kecil, istrinya penghasilannya besar, kemudian karena tidak mengilmui sebagaimana rumah tangga Rasulullah, ya jadi berbeda hasilnya. Itu nggih, Bapak dan Ibu. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Maka Bapak dan Ibu rahimakumullah, mari kita belajar untuk menjadi yang terbaik untuk keluarga. Menjadi yang terbaik ya. Ya, kita kan masing-masing punya posisi nih di dalam keluarga. Yang disebut keluarga itu apa sih Bapak dan Ibu? Yang disebut keluarga itu apa coba? Cakupannya apa saja yang dimaksud keluarga? Oke. Di dalam Al-Quran tentunya ada kalimat-kalimat keluarga yang nanti diartikan sesuai dengan konteks kalimatnya nih. Contohnya ayat yang sangat familiar nih, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Itu kan ahli di situ artinya adalah keluarga di bawah tanggungan suami. Nanti ada juga keluarga yang Al-Quran bahasakan dengan dzurriyyah. Dzurriyyah apa Bapak dan Ibu? Ya, kalau hari ini para habaib disebut sebagai dzurriyyah Rasul, keturunan Rasul. Dzurriyyah itu Bapak dan Ibu nanti bisa ke bawah, bisa ke atas. Ya. Bahasa Al-Quran Masya Allah. Jenengan itu kalau diberi karunia Bapak dan Ibu bisa ilmu nahwu, sorof ya, sebagaimana Ustadz Duna, Ustadz Salim, Ustadz Anang, Masya Allah.
Ya Allah Bapak dan Ibu, hakon. Makanya kalau punya kesempatan minta kepada Ustadz Salimuddin buka kelas bahasa Arab lah untuk jamaah Masjid Utsman bin Affan. Karena gini Bapak dan Ibu, Quran itu panjenengan ada yang spesialisnya matematika enggak? Disiplin ilmunya matematika ada? Bahasa Inggris? Enggak, gini. Al-Quran itu Bapak dan Ibu ketahuilah dari Bismillahirrahmanirrahim diawali nggih. Al-Quran itu kan awalnya Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kan ada khilaf. Bismillah itu masuk ayat 1 surat Al-Fatihah atau tidak? Khilaf di antara para ulama. Sampai terakhir minal jinnati wan nas. Ketahuilah Bapak dan Ibu bahwa Al-Quran itu isinya rumus. Rumus toh. Dari Bismillahirrahmanirrahim sampai minal jinnati wan nas. Rumus. Rumusnya itu rumus pasti, rumus matematika. 1 ditambah 1 sama dengan? Pasti enggak? Versi apa itu? Versi matematika. Ustaz Anang anaknya berapa? Dengan anaknya berapa? Putranya berapa sekarang? 2. Berarti kalau 1 tambah 1 yang terjadi di Ustaz Anang berapa? 1 tambah 1? Ya kan? Berubah kan? Insya Allah. Kalau saya anaknya 5, 1 tambah 1, 7. Kan gitu. Iya. Oh, mulanya terungokna ya. Ya kan 1 tambah 1 kan? Laki-laki tambah perempuan sama dengan. Tapi ada yang 1 tambah 1 tetap 2. Karena tidak Allah karuniakan keturunan. Kan gitu. Oke. Insya Allah. Bapak dan Ibu pokoknya dari basmalah sampai minal jinnati wan itu isinya rumus toh. Itu Al-Quran itu Bapak dan Ibu seperti gudang makanan. Ada yang siap saji, ada yang tidak. Nanti ilmu nahwu shorof itu seperti resep. Jadi kalau orang sudah paham resepnya, nanti dia akan ngambil bahan sesuai dengan yang dibutuhkan. Terus mau dikasihkan kepada siapa? Nanti jadi pas banget. Jadi Al-Quran itu untuk siapapun yang mendengarkan itu akan pas. Enggak kurang, enggak lebih, pas pokoknya. Tapi tergantung racikannya. Nggih, napa boten? Nggih. Makanya Bapak dan Ibu, ayo kita belajar Quran, belajar Quran. Nanti kita akan menjumpai sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu hari ini kenal Google Map? Google Map fungsinya untuk apa? Jenengan tidak pernah ke mana? Merapi Merbabu contohnya ya. Ya kemarin saya ngantar anak sama Google Map Pak, diarahkan masuk di antara Merapi Merbabu. Wis wengi-wengi jam 1 wengi dalane cilik gitu ya. Ini karena ngetut kayak Google Map gitu ya. Untung tidak dimasukkan jalan buntu ya, Masya Allah. Itu Bapak kalau perjalanan jauh sudah pasang aplikasi Google Map, percaya penuh nggak sama si Google Map? Percaya penuh nggak Bapak dan Ibu? Ini yang nggak percaya karena belum supir ya. Walaupun kadang-kadang Google Map menyesatkan juga nggih. Iya, dimasukkan jalan kampung, nggih, Masya Allah. Karena dia kan dari satelit gitu loh, yang paling cepat. Yang paling cepat versi dia nggak lihat gunung, nggak lihat bukit, gitu punya lenceng kan gitu nggih. Masya Allah. Bapak dan Ibu ketahuilah bahwa Al-Quran itu lebih detail, lebih rinci, lebih akurat daripada Google Map. Hakon, wallahi. Para ulama menyebut Quran itu sebagai ta'ayyunuhu thariqan lil maqsud, yang menunjukkan orang ketika menempuh dengan cara itu sampai kepada maksudnya. Maksud itu kalau dalam bahasa Arab Bapak dan Ibu, yang sekarang sudah jadi bahasa Indonesia nggih, maksud, qasdu itu tujuan yang pasti di situ. Ya. Makanya para ulama kita pede-pede saja. Kira-kira nanti masuk surga apa enggak? Jawabannya, jenengan ketika ditanya kira-kira besok masuk surga apa enggak, Bapak dan Ibu jenengan? Insya Allah masuk lagi, masuk ya.
Iya kan? Pokoknya asal ngetutke ihdinas siratal mustaqim. Asal ngetutke siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kemudian ditafsirkan di surat An-Nisa, wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqina wasyuhada'i wassalihin. Khalas. Pasti masuk surga kan gitu nggih. Lho ngetutke jalannya di depan sana sudah ada rasul, ada siddiqin, ada syuhada. Rasul dijamin masuk surga. Kalau kita ngikuti jalannya Rasul, kita masuk surga enggak? Masuklah. Lah yang harus kita ilmui Bapak dan Ibu tiap hari dengan keluarga kita itu apa? Istiqomah. Istiqomah. Maka berbahagialah para bapak yang punya istri istiqomah. Kok jadi ke situ Ustaz? Iya. Yang paling ora wis jenenge lah ya. Nggih kan? Suami soleh. Masya Allah. Dan kebahagiaan besok para penghuni surga adalah ketika mereka bisa berkumpul dengan keluarganya. Nggih, bisa berkumpul dengan keluarganya. Nggih, karena ada keluarga-keluarga yang ketika di surga nanti tidak kumpul. Naudzubillah. Naudzubillah, nggih. Tidak kumpul, Masya Allah. Suami pisah sama istrinya, istri pisah sama suaminya, bapak pisah sama anaknya, anak pisah sama bapaknya. Mudah-mudahan kita enggak nggih. Nggih, Masya Allah. Dan itu apa terjadi begitu saja Bapak dan Ibu? Harus usaha, harus diilmui. Kadang-kadang usahanya gampang, kadang-kadang usahanya sulit. Ya. Usahanya gampang, kadang-kadang sulit. Bapak dan Ibu, amal itu jenengan bagi menjadi berat dan ringan atau sulit dan gampang. Pada baik Ustaz. Amal itu jenengan bagi menjadi berat dan ringan atau sulit dan gampang. Ngapunten nggih Bu, saya tanya jenengan, memarahi suami itu gampang apa susah Bu? Enggak, saya nggak percaya karena jawabannya dari orang yang belum jadi suami. Gimana Bu? Memarahi suami itu gampang apa susah Bu? Bapak-bapak, memarahi istri itu gampang apa susah? Nggih, gampang nggih? Ibu-ibu jawab gampang, bapak-bapak jawab gampang. Susah. Inilah ilmu. Kenapa bapak-bapak dan ibu-ibu gampang? Gampang nggih? Sepakati nggih? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Gampang nggih? Kenapa bapak dan ibu gampang memarahi pasangan? Gampang banget. Kesalahan sedikit aja marah. Kesalahan sedikit aja marah gitu. Ya, bapak dan ibu, marah-marah di dalam urusan rumah tangga itu biasa saja. Jenengan pernah bapak-bapak mendiamkan pasangan 1-2 hari? Didiemin gitu, nggak ditegur pokoknya, tidur bareng ya pokoknya ora tetakoni, tahu apa ora? Didiemin. Alhamdulillah ada yang jawab kayak gitu. Jawabannya mewakili para bapak, tapi Ustaz Saroni nggak pernah didiemin ibu nggih. Pak Supri gimana? Pernah didiemin istri juga? Ada ketawanya, ketawa yang mewakili gitu. Allahu Akbar. Ini ilmu, Bapak Ibu. Ini ilmu. Jenengan memilih rukun terus dengan pasangan atau sekali-kali tengkar? Atau terus-terusan tengkar? Pokoknya tiada hari tanpa bertengkar gitu. Nah, ini saya kasih ilmunya nggih. Ibu-ibu jangan dengar dulu, Bu. Itu bapak-bapak, istri jenengan minta dibeliin baju baru pas lagi mesra apa pas lagi tengkar? Ini jawab, sebelah sini belum jawab. Pas lagi mesra apa pas lagi tengkar? Mesra, nggih. Itu minta diplesir ke pas lagi mesra apa pas lagi tengkar? Ini jawabannya udah mulai meragukan ini. Nggih,
minta dibelikan ini, minta dibelikan itu, pas lagi mesra apa pas lagi tengkar? Campur-campur. Jadi Bapak dan Ibu, ini Bapak-bapak nggih, ambillah hikmah ketika kita tidak rukun dengan istri kita, sedang tidak rukun. Itu biasa dalam rumah tangga. Rasulullah itu pernah mendiamkan istrinya sebulan. Nanti boleh dipraktekkan. Saya lagi yang kena getahnya. Ya kan gitu. Enggak tahan. Enggak kuat ya Pak ya, betul Pak. Saya pernah mendengar kisah dari seorang istri yang ketika dia marah kepada suaminya, suaminya cuek banget. Pokoknya urusan. Jadi dia tahu istrinya marah, tahu, tapi dia cuekin aja. Nanti tadi sendiri nggak kuat sendiri gitu. Ini berarti yang bapaknya termasuk yang tipe itu, nggih. Kalau mau kasih pelajaran buat pasangannya, dia sendiri yang nggak kuat. Iya Pak, Bu. Yang namanya orang marah kepada pasangan dan pasangannya tidak tahu kalau dirinya marah itu ternyata lebih menderita banget. Ini kan realitasnya begitu nggih? Iya. Bapak-bapak pasang muka serem dan ibunya cuek aja, pura-pura nggak tahu. Atau sebaliknya. Maka dan biasa saja lah. Jadi bapak-bapak ketika hubungan dengan pasangan sedang tidak mesra, ketahuilah itu sebetulnya hikmahnya besar. Tadi kan saya tanyakan kepada jenengan, ternyata istri itu minta baju baru ketika mesra, minta pelesiran ketika mesra, menteka dibelikan ini dan itu ketika mesra. Jadi ternyata mesra itu anggarannya boros. Saya minum dulu nggih. Lah si ibu sudah tahu sekarang, nanti mintanya pas lagi marah-marah malah ya. Jadi syahat lagi tengkar marah-marah, aku mau baikan sama kamu asal. Tapi kan realitas begitu nggih Bapak dan Ibu. Ibu-ibu juga ngaku. Jadi permintaan dari pasangan yang begitu itu kan pas mesra. Dan bapak-bapak juga begini, panjenengan itu bisa qiyamulail khusyuk, meneteskan air mata itu pas mesra dengan istri apa pas lagi tengkar? Ayo Pak Supri, ayo. Gimana nih bapak-bapak? Jenengan bisa qiyamulail, mesra dengan Allah, menitikan air mata terseduh-seduh ketika jenengan sedang mesra dengan istri apalagi tengkar? Ya idealnya sih ya pas lagi mesra, pas lagi tengkar tetap seperti itu nggih. Tapi itulah bedanya kita dengan Rasulullah. Kita itu kan mesra dengan Allah, tersengguk-sengguk. Ternyata tangisnya adalah tangisannya entelangsa lagi tenang nang bojone. Tapi yang masih bagus Bapak dan Ibu. Masih bagus karena kita mengadu kepada Allah, bukan mengadu kepada suami yang lain. Aduh, nyong lagi. Iya. Makanya bapak-bapak jangan biasakan update status nggih. Lagi dimarahin istri nih, orang perumahan tahu semua gitu ya. Innama asku basi ilallah, sebagaimana Nabi Yakub kalau mengadu itu kepada Allah. Silakan bapak-bapak ketika sedang tidak rukun dengan pasangan mengadu kepada Allah, tumpahkan air matanya. Kan anak yang dengar juga di kamar sebelah, bapak mulainya khusyuk banget sampai nangis gitu ya. Padahal nangisnya lagi didimin sama ibunya gitu. Okay. Jadi kalau begitu kan penak nggih Bapak dan Ibu nggih. Biasa saja. Rukun alhamdulillah, bertengkar alhamdulillah. Sekarang sudah tahu ilmunya. Ternyata ketika bertengkar itu anggarannya irit kan gitu. Irit anggaran. Iya. Loh kan ada beberapa hal Bapak dan Ibu yang harus senantiasa kita murojaah nggih, hadis-hadis, ilmu-ilmu yang senantiasa. Salah satunya adalah hadis tentang sabar dan syukur. Itu dimurojaah terus Bapak dan Ibu. Jangan bosan untuk mengulang-ulang itu karena kita akan ketemu terus itu. Satu saat peristiwa ini kita syukuri, tapi satu saat nanti peristiwa ini kita sabari. Satu peristiwa. Sebagaimana Bapak dan Ibu mau mengatakan ini kopi setengah gelas setengah isi apa gelas setengah kosong?
Ini sudah pernah saya sampaikan di majelis ini. Ini pas separuh lagi ya. Kayaknya biar dikurangi Pak di. Ini setengah kosong apa setengah isi Bapak dan Ibu? Ibu-ibu, lihat Bu. Ini setengah kosong apa setengah isi Bu? Anda mengatakan setengah kosong benar. Mengatakan setengah isi benar. Pada satu realitas. Yang mau menyalahkan setengah kosong, nyatanya kena setengah kosong. Yang mau menyatakan setengah isi, nyatanya memang setengah isi. Itulah kehidupan badan. Makanya sabar dan syukur, ayo kita pelajari terus. Kita murojaah terus. Rasulullah itu sampai heran gitu loh. Kalau bahasanya kayak gini kan jadi dramatis gitu nih. Rasulullah sampai heran, ajaban li amril mukmin. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Rasulullah sampai heran. Rasulullah orang yang beriman enggak? Beriman. Rasulullah sampai heran dengan dirinya sendiri juga kan. Ajaban li amril mukmin. Inna amra kullahu khair. Semua urusannya baik, baik semua. Bapak dan Ibu tolong sebutkan satu hal yang menurut jenengan jelek. Peristiwa apa? Silakan sebutkan. Tadi diperenguti sama pasangan, baik atau buruk? Sekarang sudah tahu ilmunya. Ternyata diperenguti pasangan itu nggih? Masya Allah. Kan gitu. Orang mukmin itu begitu Bapak dan Ibu. Semua peristiwa itu baik. Yang membuat jadi buruk adalah sikap kita yang salah terhadap peristiwa itu. Sikap kita. Iya. Ma asoba mim musibatin illa biidznillah. Setiap musibah itu tidak terjadi kecuali dengan izin Allah. Nah, di dalam surat An-Nisa juga disebutkan bahwa ketika ada peristiwa yang baik itu dari Allah, ketika ada peristiwa yang buruk itu sebetulnya berasal dari dirimu sendiri, sikapmu yang tidak tepat terhadap peristiwa itu. Nah ini mari kita ilmu terus Bapak dan Ibu. Sehingga nanti kita berharap kondisi rumah tangga kita itu senantiasa berada dalam kebahagiaan. Nah, definisi bahagia apa coba Bapak dan Ibu? Coba doa sabu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasanah yang pertama artinya apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah yang pertama artinya apa Bapak dan Ibu? Bahagia di dunia itu maksudnya apa? Rizki ya. Terus apa lagi? Para ulama kemudian memberikan keterangan bahwa hasanah Rabbana atina fid dunya hasanah adalah orang yang bisa mengamalkan apa yang dia ilmui. Itulah hasanah. Mengamalkan apa yang dia ilmui. Jadi ilmu amaliyah, amal yang ilmiah. Coba diulang. Masya Allah, luar biasa. Ilmu amaliyah, amal ilmiah. Ilmu yang diamalkan, amalnya sesuatu yang memang ada ilmunya. Terus beriringan. Itulah hasanah, Bapak dan Ibu. Itulah hasanah. Jadi jenengan duduk di sini itu pilihannya berdasarkan ilmu. Jenengan pergi kemana itu pilihannya berdasarkan ilmu. Yang nanti konsekuensinya adalah setiap apapun yang kita lakukan akan bernilai menjadi ibadah. Wah, kalau itu sudah luar biasa sekali. Apapun Bapak dan Ibu. Makanya terpenuhi kemudian apa yang diperintahkan Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gitu nggih. Diilmui terus, Masya Allah. Nah, kan jadi asik. Kita berumah tangganya jadi asik gitu loh. Lihat pasangan mesra, alhamdulillah gitu. Lagi belepotan. Dulu saya sampaikan ini bidadari yang lagi nyamar gitu ya. Ya Bapak-bapak ya. Jadi ibu biasa aja Bu. Jenengan kalau mau pakai masker yang serem-serem itu biasa aja. Nanti jenengan matur sama bapaknya. Kata Ustadz Junaid kan bidadari yang lagi nyamar Pak gitu. Ya nyamar mama, tapi enggak gitu-gitu amat kayak gitu ya. Penyamarannya terlalu sempurna. Gitu. Nggih. Itu nggih Bapak dan Ibu. Nah, ini nanti bersambung dengan materi berikutnya nggih, karena ada beberapa kriteria bagaimana supaya nanti keluarga kita bisa bersama-sama di surga ya. Jadi tetap pokoknya saya spesialis lah masalah rumah tangga, karena masalah-masalah yang lain kan banyak ustaz di sini.
Ini yang kayak gini kadang-kadang Masya Allah. Sebagaimana berulang-ulang kami sampaikan, ibadah yang paling panjang masa pelaksanaannya adalah berumah tangga. Dan itu ternyata jarang, atau sebagian di antara kita baru sedikit yang mengilmui. Jadi mengilmui betul bagaimana berumah tangga. Padahal itu ibadah yang panjang masanya, dari qabil tu nikahaha sampai kemudian kita wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Aku qouli hadza wastaghfiru innahu huwal rahim. Jika ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang keliru datangnya dari kami sendiri. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.